Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali mendapatkan amanah hidup dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih lanjutkan kajian tentang al-iman billah. Al-iman billah sebagai rukun yang pertama dari rukun iman, dan kita baru memasuki tentang beriman kepada wujudul khaliq, beriman kepada wujud al-khaliq, tentang keberadaan dari pencipta, tentang keberadaan dari pencipta. Secara umum, keberadaan al-khaliq, keberadaan sang pencipta adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri atau sebuah aksioma yang tertanam di dalam fitrah sanubari manusia, yang kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, bahwa keberadaan al-khaliq itu sesuatu yang tertanam di dalam fitrah manusia, karena siapapun manusia yang kenal dengan dirinya pasti akan mengetahui ada sesuatu kekuatan yang selalu dia bergantung kepadanya pada saat-saat tertentu, ketika dia sudah tidak mampu melakukan apapun, maka dia harapannya hanya ke langit. Nah, itu sesuatu yang sangat fitri, yang tidak pernah bisa kita pungkiri bahwa dia ada. Kemudian kalau kita bicara tentang alam semesta juga, maka tidak mungkin sesuatu ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Oleh karena itu, secara umum beriman kepada al-khaliq ada tiga dalil ada tiga dalil pendekatan yang bisa kita pelajari sehingga semakin menguatkan dan memperkokoh keimanan kita kepada wujudu al-khaliq. Dan di sini sampai 4 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil tentang ada atau tidak adanya Allah. Ini sebenarnya sangat mudah untuk kita patahkan orang-orang yang mengatakan ya tidak ada. Dalil yang dapat dirinci adalah asal khaliq adalah ada, ya, maka adanya adalah wajib. Kemudian asal alam raya adalah tidak ada, maka adanya adalah mungkin. Kemudian penyebab bagi adanya sesuatu adalah wajib adanya. Jadi kalau ya, kita mengatakan
bahwa akal sehat nih bicara bahwa orang yang sehat akalnya tidak akan meragukan bahwa wujud ya, adalah kebalikan dari ya, adam. Wujud adalah kebalikan dari adam. Wujud ada itu kebalikan dari tidak ada. Ya. Antara ada dan tidak ada, tidak terdapat yang ketiga. Jadi dia hanya ada dan tidak ada. Ya, antara ada dan tidak ada. Maka keduanya ada dan tidak ada ini jika salah satunya telah terbukti dan ditetapkan, maka gugurlah yang lain. Jadi kalau kita ingin menetapkan ini ada atau tidak ada, ya, ada atau tidak ada, tidak ada pilihan, mungkin ada, ya, tapi ya, ada dan tidak ada saja. Jika kita menolak salah satunya, maka kita menetapkan dan menerima yang lain secara pasti. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus membuat perumpamaan. Kita ibaratkan bahwa semua yang terbersit di dalam benak kita asalnya adalah tidak ada. Jadi makna tidak ada dalam hal ini adalah meniadakan atau menolak semua yang pernah terbersit di dalam benak kita dan meniadakan sifat-sifatnya. Hal itu membuat kita bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada, yang merupakan asal, dapat berubah atau akan berganti menjadi ada. Bukankah kita merasakan bahwa kita ini ada? Ya, tidaklah ya, kita melihat banyak hal yang ada di sekitar kita. Jadi sangat mustahil jika sebuah aksioma bahwa sesuatu yang tidak ada berubah menjadi ada dengan sendirinya. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa alam ini tidak ada, ya, alam ini tidak ada, maka tidak mungkin kita bisa langsung mengatakan tidak ada, karena kita sudah pernah melihatnya ada. Jadi menolaknya nggak mungkin. Nah, tanda di antara bahwa Allah itu ada adalah adanya alam ini, ya, adanya alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi kalau kita ini mengatakan bahwa kita ini ada, siapa yang mengadakan? Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan tanpa ya, berasal dari sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Yang pertama nggak mungkin, ya, yang nggak mungkin diciptakan tanpa ada sesuatu. Yang kedua nggak mungkin menciptakan diri sendiri, ya, pasti ada berarti yang menciptakan. Nah jadi kita untuk mengatakan bahwa Allah itu ada, itu asal, nggak bisa kita tolak. Kenapa? Karena bendanya udah ada gitu. Ya, ini nih alam ini semua, ini sudah ada. Alam ini ada, siapa yang mengadakan? Gitu ya. Alam ini ada, siapa yang mengadakan? Kalau mengatakan tidak ada, dari mana adanya? Ya, dari mana adanya? Dia tercipta dengan sendirinya, ya, tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, atau dia menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin juga. Nah berarti ada yang mengadakan, karena sudah ada, ya, ada. Oleh sebab itu kita tidak perlu untuk terlalu jauh lagi berpikir bahwa sesuatu ini ada tanpa ada yang mengadakan. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi yang pertama, wujudul khaliq, dari ya alam yang ada ini sudah membuktikan bahwa memang dia, ya, bahwa ada yang menciptakan.
Jadi seperti ini sulit dan tidak mungkin dipungkiri, ya, tidak mungkin dipungkiri. Contoh saja, umpamanya kita wafil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di alam ini, di bumi ini banyak sekali ayat bagi orang yang yakin. Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak memperhatikan? Itu saja sudah melihat, ya, di alam sekitar kita, kemudian diri kita sendiri sudah membuktikan bahwa hal itu pasti, ya, pasti membuktikan kita ini tidak diadakan dengan sendirinya. Kemudian tadi, ya, yang pertama dalil tentang, ya, ada tidak ada. Nggak mungkin kita menolak keberadaannya, sudah. Ya, dia ada dan pasti ada yang mengadakan. Ya. Kemudian di antara dalilnya juga, ya, di antara dalilnya juga adalah dalil kemungkinan, ya, dalil kemungkinan. Semua yang ada di jagat raya ini berupa benda dengan berbagai bentuknya dan jenisnya, baik yang terjangkau oleh panca indera atau, ya, hanya dijangkau oleh perasaan, ya. Misalnya tentang besarnya, kecilnya, susunannya, dan sifat-sifat dari benda semua. Pada prinsipnya, kemungkinan yang tidak terbatas ini bukan hal yang mustahil bagi akal, atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang mungkin secara akal. Kita memiliki landasan kuat untuk mengatakan bahwa kemungkinan itu ada yang membuatnya, ya. Jadi alam dengan berbagai macam bentuknya, ada yang kelihatan bahkan yang mungkin tak terjangkau oleh kita. Kalau kita mengatakan mungkin saja, ya, itu dalil yang paling lemah, ya. Umpamanya ada angin, tidak kelihatan, ya, wujudnya nggak ada, tapi buktinya kita merasakannya, dia ada. Itu pasti ada atau mungkin ada. Paling tidak kita mengatakan, meskipun tidak kelihatan, kita akan mengatakan mungkin ada. Kenapa? Pengaruhnya ada, ya, pengaruhnya ada, nggak kelihatan oleh kita, tetapi, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita merasakannya. Contoh ruh, umpamanya, siapa yang bisa menolak keberadaannya? Tetapi apakah kita melihatnya? Ya. Nah, paling tidak orang mengatakan mungkin, ya. Tetapi mungkin ini menjadi, ya, nggak bisa kita abaikan keberadaannya hanya karena mengatakan mungkin. Banyak sekali hal-hal yang tak kelihatan, ya, tetapi dia sangat mungkin terjadi. Nah, jadi menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak melihat itu adalah sesuatu yang sangat lemah, ya. Orang menolak keberadaan Allah, ya, karena tidak bisa melihat itu sesuatu yang sangat lemah. Karena sangat banyak hal di alam ini yang tak kelihatan, itu sebenarnya dia ada, ya. Sebenarnya dia ada dan sangat banyak itu. Kita meyakini dia ada, tapi nggak bisa kita lihat. Nah, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalil perubahan dan sebab musabab, ya. Dalil ketiga ini dalil perubahan dan sebab musabab. Dalam usaha menjelaskan dalil ini ada 3 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, ya, jika kita perhatikan apa yang ada di jagat raya ini, baik yang terjangkau oleh indera ataupun tidak, semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Contoh, benih
berubah menjadi pohon, lalu berbuah. Makanan yang diserap oleh tubuh kita berubah menjadi darah, uap, berubah menjadi awan, ya, kemudian menjadi turun hujan dan seterusnya. Ada yang berubah secara cepat dan prosesnya dapat dilihat seperti membesarnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun ada pula yang tidak tampak oleh kita kecuali setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun, seperti perubahan alam raya atau pergeseran posisi bintang-bintang umpamanya. Tapi semuanya alam ini terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita hidup di alam yang terus berubah. Kita hidup di alam yang terus berubah. Untuk menuju masa kini, kita punya masa lalu, kemudian terjadi perubahan, berubah menjadi masa kini. Ya. Itu yang pertama, bahwa semua kondisi kita hari ini nih, kita sudah berubah sudah dari kemarin. Paling tidak umur kita mungkin nambah atau kurang? Iya. Umur kita udah berkurang 1 hari. Itu paling tidak itu. Ya, paling tidak itu. Sudah pasti setiap hari ada perubahan. Ya, setiap hari ada perubahan. Hanya kadang-kadang ya, saya tidak terlalu setuju kalau orang bilang, kalau ditanya, "Mana kabarnya?" Biasa-biasa saja. Ya. Nggak ada yang biasa ini, semuanya berubah. Ya, semua terjadi perubahan. Dan di antara perubahan kemarin kita sudah berubah tahun. Ya, sudah berubah tahun. Dari 1443 ke 1444. Nah, sudah berubah ini. Ya, sudah berubah. Terjadi perubahan terus-menerus. Nah, tahap kedua, menurut logika, segala bentuk perubahan tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kejadian. Nah, ini poinnya ke sini. Perubahan itu nggak mungkin, perubahan itu disebut dengan kejadian namanya. Misalnya, terjadi suatu perubahan tempat dari titik A ke titik B. Hal itu adalah kejadian perubahan dari titik A dan ke titik B. Jadi istilahnya, ya ada kejadian. Kenapa? Ada perubahan. Ya. Tahap ketiga, dengan memperhatikan aturan umum di alam raya yang begitu sempurna. Ya. Alam ini begitu sempurna. Maka kita akan menyimpulkan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam semesta ini pasti memiliki penyebab. Ya. Terjadinya perubahan bisa nggak berubah karena tanpa ada yang menyebabkan dia berubah. Ya. Bisa nggak sesuatu itu berganti dari satu tempat ke tempat yang lain, itu terjadi berganti dengan sendirinya. Ya. Nah, contoh sederhana, orang yang berakal sehat tidak akan percaya bahwa dompet di saku celana si A berpindah dengan sendirinya ke satu celana si B tanpa adanya penyebab. Ya. Ini nggak mungkin kita mengatakan seperti itu. Kita percaya bahwa pada setiap perubahan alam pasti ada sebab yang hakiki dan sempurna, kudrohnya. Ada yang menyebabkan dia berubah. Ada yang menyebabkan dia berubah. Darinya lah datang kekuatan alam yang agung sehingga perubahan apapun di alam ini pasti sesuai dengan aturan yang sempurna dan bijaksana. Jadi orang bilang bumi makin tua gitu ya, dia berubah secara perlahan, pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain, itu nggak mungkin terjadi tanpa ada penyebab, ya, tanpa ada penyebab. Ini namanya dalil sababiyah namanya, dalil sebab musabab, ya, dalil sebab musabab. Tidak mungkin terjadinya pergeseran perubahan kecuali, ya, kecuali ada yang membuat dia menjadi berubah, ya, membuat dia menjadi berubah. Nah, ini dalil ketiga, ya, dalil ketiga yang menyatakan bahwa
perubahan yang terjadi di alam semesta ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ada zat yang maha, ya, yang maha kuasa, yang betul-betul mampu untuk melakukan perubahan secara sempurna. Contoh lain umpamanya gini, yang pernah terjadi di zaman Abu Hanifah, ya, di zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah ini tinggal di Irak, dan Irak ini memang tempat, ya, orang menggunakan akal ini luar biasa, ya, logika berjalan. Suatu hari Imam Abu Hanifah diundang. Pada saat itu ada kelompok pengingkar keberadaan. Sudah, ya, orang-orang ateis pada saat itu banyak, ya, di Irak ini. Para pengingkar keberadaan Tuhan sahabat-sahabat itu tetap menunggunya. Ketika mereka sudah hampir putus asa, tiba-tiba muncul Abu Hanifah. Jadi diundang untuk dialog, debat tentang, ya, tentang ketuhanan. Abu Hanifah diundang. Nama Abu Hanifah ini terkenal dengan ahli logika, ya. Sampai kata orang Abu Hanifah ini, kalau benang itu yang basah itu mau ditegakkan, ya, dia bilang bahwa benang itu bisa tegak, itu kemampuan dia untuk mengatakan sesuatu, membuat orang yakin apa yang dia katakan, ya. Mana bisa benang bisa tegak gitu ya. Tapi kalau Abu Hanifah ngomong gitu ya, orang akan yakin bahwa benang itu bisa tegak, gitu ya. Itu Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal. Kalau mau ingat meninggalnya Abu Hanifah gampang. Meninggalnya Abu Hanifah adalah lahirnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi meninggalnya Abu Hanifah itu, ya, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Tahun berapa? Ya. Ya, ini imam-imam besar kayak begini kita perlu tahu sejarahnya. Tahun 150. Ya, tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150, tahun itulah meninggalnya Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini meminta maaf atas keterlambatannya, lalu menjelaskan mengapa ia terlambat. Dia bilang begini, sesungguhnya sejak pagi aku telah berada di tepi sungai, ya, menunggu kedatangan tukang perahu yang akan menyeberangkan aku ke sini. Kan daerah Irak itu kan ada sungai-sungai begitu ya. Namun lama aku tunggu-tunggu, tapi nggak muncul juga si tukang perahu itu untuk menyeberangkanku. Ketika rasa jenuhku sudah sampai puncaknya, tiba-tiba aku melihat sejumlah papan terapung-apung di atas air. Ya, udah lama nunggu di tepi sungai, tiba-tiba ada sejumlah papan terapung-apung di atas air. Lama kelamaan papan-papan itu saling menyatu dan membentuk sebuah sampan. Dia bilang gitu ya. Tiba-tiba ada papan ya. Nyatu. Membuat satu sampan. Terjadi langsung otomatis jadi sampan. Aku pun segera menaiki dan mengayuhnya menuju tempat kalian. Jadi itu kata Abu Hanifah. Mendengar ceritanya, para pengingkar Tuhan berkata, kamu ngolok apa? Ya, ya kira-kira ini ngolok apa? Wahai Abu Hanifah, gimana mungkin papan itu tiba-tiba bikin sampan dengan sendiri, terjadi dengan sendirinya? Kok bisa jadi bentuk jadi sampan? Abu Hanifah menjawab,
jika kalian tidak percaya papan itu dapat membentuk sampan dengan sendirinya, lalu bagaimana mungkin aku percaya bahwa alam raya yang begitu teratur dan indah ini tercipta dengan sendirinya? Coba ininya bagaimana dia, iya, sebenarnya ingin mempercepat dialog, ya debat, nggak usah pakai macam-macam, pakai perumpamaan saja, pakai perumpamaan saja. Ya. Lalu ya, mendengar jawaban Abu Hanifah, para pengingkar keberadaan Tuhan itu ya terdiam. Akhirnya mereka beriman dan memeluk Islam. Ya. Jadi nggak panjang-panjang pakai dialognya, pakai contoh nyata saja. Ya, pakai contoh nyata saja. Ya, bahwa nggak mungkin sesuatu ini begitu canggihnya aturannya, ya, indahnya luar biasa, kemudian alam ini begitu dahsyat, nggak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Nah ini contoh-contoh ya tentang sababiyah, ya, tentang sababiyah. Nah, jadi dalil tentang ya, keberadaan Al-Khaliq itu sangat banyak ya. Di antaranya sababiyah, yang kemudian terjadinya yang kedua tadi adalah tentang kemungkinan enggak sesuatu yang ada ini pasti itu dia meskipun tidak kelihatan ya, tapi tidak mungkin kita mengatakan ya, coba bahwa sesuatu yang tak kelihatan itu tidak ada ya. Paling tidak mengatakan mungkin ada ya. Kemudian yang pertama tadi, kalau sesuatu ada ya, tidak mungkin tidak ada yang mengadakan, itu sudah. Kemudian dalil keempat adalah kesempurnaan aturan alam raya ya, kesempurnaan aturan alam raya. Nah ini yang kesempurnaan ini dalil yang keempat dan terakhir ya, kalau kita menggunakan logika akal. Hal yang sangat mengagumkan pada kita dan alam di sekitar kita adalah kesempurnaan ciptaan yang menakjubkan. Itu yang sangat mengagumkan sekali. Semua yang ada di jagat raya ini tercipta dengan susunan yang sangat rapi, yang saling terkait satu dengan yang lain. Masing-masing tidak dapat memisahkan diri dari aturan yang telah ditetapkan untuknya. Jadi ada konun, ada aturan di alam yang nanti disebut dengan sunnatullah, yang oleh orang yang tak percaya Allah dengan Allah mengatakan hukum alam. Itu sebenarnya ingin memutus antara alam dengan penciptanya, seolah-olah alam itu menciptakan hukumnya sendiri ya. Ini bukan hukum alam, tapi ini sunnatullah. Ada hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam. Dan saling ya, hukumnya itu semuanya ajak. Hukumnya semuanya ajak. Semuanya teratur. Sehingga bisa menjadi ilmu. Bisa menjadi ilmu. Ilmu itu karena keteraturan. Kalau tidak ada keteraturan, tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Ya. Jadi orang akan tahu ya, bahwa manusia itu lahir dari sejak terjadi pembuahan sampai lahir sekitar 9 bulan 10 hari. Kenapa bisa begitu? Orang bisa menyatakan itu karena dari sekian ya banyaknya orang yang lahir, ternyata rata-rata lahirnya di waktu itu. Dikurang dari situ ada, lebih daripada itu ada, tetapi ya yang paling banyak adalah yang mengandung hukum ini.
Nah, para ulama bisa ngambil hukum dari Al-Qur'an, itu mengatakan bahwa ya, bahwa manusia itu kemungkinan bisa bertahan hidup, ya, selamat itu paling tidak di kehamilan kalau dia lahir di 6 bulan. Ya. Kalau lahir anak itu masih 6 bulan di dalam kandungan lalu lahir, itu kemungkinan hidup masih ada. Ya. Tapi yang normalnya kan 9 bulan 10 hari itu, bahkan ada yang di atas itu. Kalau dari situ kadang-kadang harus dikeluarkan secara ya paksa, ya harus dikeluarkan dengan secara paksa. Nah, tetapi dari mana mereka ngambil? Ternyata dari Al-Qur'an. Tidak langsung, ya, tidak langsung Al-Qur'an mengatakan 6 bulan bisa hidup, tidak. Tapi dari umpamanya ayat mengatakan bahwa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Antara hamil sampai menyapih itu 30 bulan. Antara hamil dengan sampai menyapih itu 30 bulan. Kalau aturannya berapa hamilnya? 9 kan? Nah, tapi aturan menyapih sampai menyapih berapa kalau sempurna? Ya. Ya, jadi bahwa menyapih itu sempurna itu dua tahun, ya, fi amain, ya, dalam 2 tahun. Nah, kalau menyapih itu adalah atau menyusui itu sempurna adalah 24 bulan, lalu di ayat ini mengatakan bahwa ya bahwa antara hamil dan menyapih itu 30 bulan, berarti hamilnya berapa bulan? 6 bulan. Hamilnya 6 bulan. Dari situ mereka bisa menyatakan bahwa ada hukum bahwa sebenarnya hamil 6 bulan pun kalau terpaksa dan ternyata harus lahir di masa itu, kemungkinan hidupnya ada. Nah, ternyata itu tidak perlu pakai penelitian macam-macam ya, dari kedokteran. Ya. Mereka bisa mengambil kesimpulan dari ayat, ya, dari ayat, menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian dijadikan istinbat, ya, akhirnya lahir menjadi sampai kepada sebuah kesimpulan. Nah, jadi hukum di alam ini sangat teratur, ya. Hukum di alam ini sangat-sangat teratur. Pembuatan jagat raya sungguh menakjubkan, ya. Dia menempatkan bintang-bintang dan berbagai planet secara seksama. Bila terjadi sedikit saja pergerakan dan pergeseran, akan timbul berbagai kemungkinan negatif, bahkan ketidakseimbangan, bahkan kehancuran. Ya. Orang tahu itu jarak matahari dengan bumi umpamanya bergeser, itu ya. Kemudian terjadinya perubahan waktu. Ya, matahari ternyata ya, tidak menentu, ya, tidak menentu. Kadang terbit dari barat, kadang terbit dari timur, umpamanya itu udah ngeri banget kalau begitu. Ya. Tidak menentu, itu sangat berbahaya. Jangankan begitu, bergeser sedikit saja, ya, bergeser sedikit saja bumi ini ya, dari tempatnya atau alam yang lain dari tempatnya, maka akan terjadi kehancuran yang sangat-sangat berbahaya. Dari penjelasan pakar ilmu, ya, ilmu falak, kita mengetahui bahwa betapa telitinya pembuat jagat raya ini. Ya. Jadi ilmu falak yang akan bisa ya, membuktikan itu. Hal yang sama kita jumpai di alam fauna, flora, bumi, langit, lautan, gunung, daratan, bintang, planet, malam, siang, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, semua membuat kita semakin mengetahui keesaan pencipta yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Nah, disinilah kita pentingnya belajar ilmu pengetahuan. Ya.
belajar ilmu pengetahuan tentang kesempurnaan aturan alam raya. Nah, aturan itulah yang sebenarnya nanti melahirkan ilmu. Ya, aturan itulah yang akan melahirkan ilmu. Ya, orang yang semakin tahu tentang ilmu-ilmu tertentu, maka mereka akan semakin kagum dengan dengan aturan yang ada. Akhirnya mereka mencari siapa yang mengaturnya. Ya, akhirnya mereka akan mencari siapa yang mengaturnya. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau sudah sampai di situ, otak sudah berhenti, akal sudah nggak bisa jalan. Akal hanya mengatakan bahwa pasti ada yang mencipta. Tidak mungkin tidak ada yang mencipta. Ya, berarti Al-Khaliq pasti ada. Sampai di situ aja sudah. Ya. Tapi siapa Al-Khaliq? Siapa dia? Ya. Nah, sudah nggak bisa, mereka akal sudah nggak bisa berfungsi di situ. Ya. Akal sudah nggak berfungsi di situ. Hanya bisa sampai mengatakan tidak mungkin Al-Khaliq itu tidak ada. Sampai di situ saja. Ya, kemudian dalil yang kedua yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah ini dalil akli. Dalil akli ini dalil paling lemah lah sebenarnya, ya, mengatakan itu. Karena nggak mungkin akal bisa menolak. Sebelumnya dalil apa? Dalil fitri, dalil fitrah kita bahwa tidak mungkin, ya. Ini selalu mengatakan meminta perlindungan kepada yang maha kuat. Itu selalu ada muncul dalam fitrah manusia itu. Tenang kalau dia beribadah, itu fitrah manusia, ya. Apalagi kalau lagi sakit, ya udah nggak ada lagi perlindungan, ya. Nggak ada lagi perlindungan kecuali banyak doa, berserah kepada Allah. Udah begitu sudah. Itu dari fitrah namanya, dari fitrah. Itu nggak perlu mengungsikan akal, tapi semua manusia meyakini itu. Dalil pertama apa? Dalil Al-Quran, dalil hadis yang menyatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu maha pencipta dan sebagainya. Jadi 3 dalil ini, ya, untuk belajar tentang rububiyah, ya, tentang rububiyah. Tentang bahwa Allah itu ada, Allah mencipta dan sebagainya dengan 3 dalil. Dalil pertama dalil nas, ya, dalil nas Al-Quran, hadis. Dalil kedua dalil fitrah, ya, fitrah yang terdalam dari manusia. Dalil yang ketiga baru dalil akal, ya, dalil akal. Nah, jadi sudah, ya, dalam masalah ini siapapun yang akan belajar tentang masalah ketuhanan, masalah ini tidak akan mungkin bisa menolak. Dan untuk akidah dalil rububiyah ini, keberadaan Allah, sebenarnya tidak ada yang tidak sepakat. Ateis itu sebenarnya terlalu jauh penyimpangannya. Semua manusia secara umum tidak akan bisa menolak keberadaan Allah, ya, tentang dalil rububiyah ini. Nah, para nabi itu semuanya bukan berdakwah kepada masyarakat tentang tauhid rububiyah, bukan. Karena wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Ya, ketika kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Masalah mencipta itu mereka sepakat. Ada yang mencipta. Nanti tentang siapa Allah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah nggak bisa lagi akal main. Ya, akal main itu sudah nggak bisa lagi. Nah, disitulah kita perlu belajar tentang asmaullah dan sifat Allah. Ya. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dikenalkan lewat, pertama, dia ada lewat penciptaan alam semesta. Dia ada karena
ya, dengan penciptaannya. Ya, bahwa Dia maha segalanya itu kita bisa kenal lewat penciptaannya. Tapi siapa Dia? Dia kenalkan dirinya dengan nama dan sifatnya. Ya, siapa Dia? Itu Dia kenalkan dirinya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, itulah disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid asma wa sifat itu untuk Allah mengenalkan dirinya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jadi kedua ini kita akan belajar tentang tentang asmaullah dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian kedua dari kita belajar tauhid. Ya, bagian kedua kita belajar tauhid, ya, kita akan berkenalan ya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempurnaan mengharuskan ini pengantar ya. Kesempurnaan alam semesta yang begitu sempurna yang kita sudah yakini dan kita pikirkan, kita renungkan lewat akal kita itu di bagian pertama mengharuskan adanya keluasan ilmu dan kebijaksanaan. Kira-kira alam yang sempurna ini ya keharusannya, kalau kira-kira alam yang sempurna kayak begini mungkin enggak diciptakan oleh ya, kita sudah mengatakan bahwa ya pasti ada yang menciptakan. Kalau sudah mengatakan pasti ada yang menciptakan, mungkin enggak yang menciptakannya itu tak punya ilmu dan ya tak punya kebijaksanaan dalam menentukan hukumnya? Enggak mungkin. Ya, dia pasti ya yang memiliki ilmu yang bisa menguasai segalanya dan dia ya memiliki kebijakan yang sangat luar biasa dalam menentukan berbagai macam ketentuan-ketentuan. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah ketetapan dalam memilih kemungkinan yang paling utama dari beberapa kemungkinan. Itu namanya hikmah. Sekian, ini pilihan-pilihan nih. Hidup ini pilihan. Banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan sekolah, pilihan memilih pasangan hidup, pilihan-pilihan mau perguruan tinggi, pilihan-pilihan untuk menentukan pekerjaan di mana. Ya. Nah, hikmah adalah kemampuan kita untuk dari sekian pilihan itu kita menentukan yang paling tepat, yang paling maslahat. Ya. Jadi kalau umpamanya ya anak muda yang mau nikah sama siapa? Yang penting ada yang mau aja lah. Udah umpamanya. Ya, umpamanya. Nah, ketidakmampuan memilih itu apa namanya? Tidak hikmah namanya. Sekian ini begini, kelebihan kekurangannya kayak begini, saya menentukan yang begini. Sekolah, pendidikan, kayak begitu juga berbagai macam kita perlu tentukan. Nah, insyaallah kalau kita belajar tentang hal ini, coba kita baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa sawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Coba kita diminta untuk bertasbih. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, suruh bertasbih kita. Kenapa? Allazi khalaqa sawwa. Dialah yang mencipta dan menyempurnakan penciptaan. Dialah yang mencipta dan menyempurnakan penciptaan. Ya. Nanti Allah merinci. Coba lihat langit. Ya. Langit. Perhatikan lagi, ada enggak kira-kira
yang cacatnya, gitu ya. Farji'il basar hal tara min futur, gitu ya. Lihat langit, ya coba lihat, ada nggak cacatnya? Dia mencipta dan menyempurnakan penciptaannya. Bahkan Allah nggak malu membuat perumpamaan hanya seperti lalat. Ya, innallaha la yastahyi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Lihat langit, lihat nggak usahlah langit, lihat lalat aja lah. Atau lebih kecil dari lalat. Gimana Allah menciptakan? Siapa yang bisa mencipta seperti itu? Mau bikin lalat? Ya, mau bikin lalat umpamanya. Ya mungkin. Dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Wallazi qaddara fahada. Dan dia membuat qaddara. Dia menentukan ukuran. Dia membuat ukuran-ukuran, takdir. Yang bahasa kita kadar. Ya, kadar. Semuanya ada kadarnya. Semuanya ada ukuran-ukurannya. Ini ada yang meneliti. Kalau kadarnya berubah, bahaya sekali. Umpamanya ada yang saya pernah baca di mana. Bahasa mereka kerengge saja kan bahasa. Ini kalau populasinya hilang atau berkurang saja di muka bumi, manusia akan sengsara. Ya, ternyata dia tentara Allah yang dikirim untuk apa? Untuk mengamankan buah. Ya, kalau tak ada dia tuh, ya, tak bisa matang buah-buah tertentu itu, gara-gara dia ngamankan tuh, sehingga nanti setelah diamankan, akhirnya manusia yang menikmatinya. Ya, diamankan tuh. Ini kalau populasinya sedikit saja berubah, ya kadarnya berubah, ukurannya, itu manusia akan sengsara. Itu yang tak kelihatan. Ya, umpamanya terlalu banyak hal-hal yang tak kelihatan di kita, tentara-tentara Allah itu untuk kita yang berkhidmat untuk hidup manusia. Contoh, banyak bakteri-bakteri yang bisa menjadi pengurai kotoran-kotoran kita itu. Itu kalau dia hilang, jangan-jangan bumi habis dengan penuh dengan kotoran semua. Ya. Habis dengan kotoran semua. Tapi Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengurai itu. Diurai. Itu ukuran-ukuran kayak itu, jumlah-jumlahnya itu sudah ditentukan itu. Qaddaro namanya. Itu qaddaro. Takdir. Apalagi kalau kalian belajar kimia itu kan, ya, tentang aturan-aturan angka-angka tertentu, sifat-sifat sebuah benda dan sebagainya, itu Masya Allah kadar-kadarnya luar biasa. Kalau umpamanya oksigennya sekian, kemudian hidrogennya sekian, berubah kadarnya, nggak tahu hidup ini kayak apa itu. Ya, kayak apa? Allah tentukan semuanya, tentukan, ini namanya qaddaro namanya. Nah itu kemaha bijakan kayak begitu, siapa yang mencipta? Siapa yang mengukur? Sabbihis subhanallah. Gitu ya. Disuruh kita habis berpikir, subhanallah, subhanallah. Itu semuanya kayak begitu. Ya, semua. Nah, lalu fahada. Allah kasih dia petunjuk. Semua makhluknya itu dikasih petunjuk sama Allah. Contoh, air laut. Sampai ke Segubang kita ya. Laut, kamu sampai di sini aja ya. Jangan kamu nyebrang ke situ. Berhenti di situ air itu. Ya. Untuk menahannya, Allah secara langsung kayak otomatis. Tapi nggak mungkin otomatis. Ada pohon-pohon penyangga di tepi-tepi pantai itu. Ya, pohon-pohon yang bisa supaya ya, air ini nggak sampai langsung ke daratan. Yang nahannya jarak antara air dengan daratan itu apa? Nggak ada. Nggak ada. Itu sudah Allah atur. Itu fahada namanya. Binatang-binatang tertentu, alhamdulillah dia tahu diri. Ular tuh nggak suka tinggal di rumah kita yang ber-AC. Coba bayangkan, enak adem gitu ya. Adem gitu ya. Dia akhirnya sukanya nginap di rumah. Gimana manusia mau nyaman hidup?
Tapi Allah tunjukkan ular tempat kamu di sini ya. Dia taat, dia tinggal di situ, bikin rumah di situ. Ya, bikin rumah di situ. Namanya fahada. Allah tunjukkan masing-masing ya tempat-tempatnya, tugas-tugasnya, apa harus dikerjakan, diatur semua sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang itu, sabbihis marabbikal a'la. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Nah, ketika kita merenungkan tentang itu, nanti akan muncullah ilmu asma wa sifat. Ya. Tentang bicara tentang kemahasempurnaan, nanti kemana itu, nanti kita akan belajar asma wa sifat itu dari situ nanti. Ya, muncul ilmu asma wa sifat itu. Ya. Jika sebuah pekerjaan sempurna dan rapi, hal itu menunjukkan bahwa yang mengerjakannya memiliki ilmu yang luas, kebijaksanaan serta kemampuan melaksanakan pekerjaan. Ya, jadi kalau sebuah pekerjaan itu sempurna, pasti yang mengerjakannya itu maha sempurna. Ya, itu maha sempurna. Itu nanti akan melahirkan cara kita untuk memahami asma wa sifat. Ya. Al-Quran membimbing umat manusia untuk memperhatikan dan menganalisis jagat raya yang penuh dengan ciptaan yang sempurna lagi menakjubkan, yang tidak ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang mengadakan. Maka nanti ya, yang demikian menunjukkan kepada mereka bahwa penciptanya, pengaturnya, serta yang mengadakannya adalah maha mengetahui, maha luas ilmunya, maha bijaksana, maha hidup. Ya. Nanti akan lahir Asmaul Husna itu dari situ. Ya. Akan lahir Asmaul Husna itu dari kita mengenal itu. Meskipun Allah akan mengenalkan langsung. Ya, karena nggak mungkin kita secara detail memahaminya kecuali dengan Allah yang mengenalkan siapa dirinya, ya, di antara dengan Asmaul Husna. Melalui analisis kajian ini dulu, secara kalau kita mau pakai akal aja dulu, ya, kita mengenal bahwa di balik semua itu ada pencipta yang maha menguasai segala sesuatu, maha luas ilmunya, maha bijaksana, maha mengatur setiap perkara kecil maupun besar, maha mendengar, maha melihat, maha pengasih, maha penyayang, dan selainnya. Nanti akan muncul sifat-sifat itu dari kita melihat alam semesta ini. Kita akan menyimpulkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa tersebut. Maka pembagiannya menjadi nanti pembagian sifat sebagainya nanti sebenarnya itu hanya funun, ya, fan dari sebuah ilmu, ya, fan dari sebuah ilmu. Nah, pembagiannya nanti ada nanti kita akan belajar tentang perincian, ya, sifat dan asma, ya, perincian sifat dan asma. Makanya nanti ada belajar tentang sifat wujud, ada sifat kudroh, umpamanya kayak begitu tuh untuk memudahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pembagian. Ada sifat iroda, ada sifat ilmu. Nah, dari sifat-sifat itu apa nama-namanya? Ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari nama-nama yang ada ini. Ya. Jadi dari sini, masya Allah, saya kalau mengajarkan tentang masalah asma wa sifat ini, dari nama-nama yang ada, kita akan semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita mengenal Allah, ya, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin merasa harus dekat dengannya. Ya, kita harus dekat dengannya dengan asma wa sifat ini. Semakin orang tak kenal dengan Allah, ya, makin dia merasa nggak perlu, ya, karena nggak tahu itu musibah memang, ya, nggak tahu itu jahil,
nggak punya ilmu itu musibah, betul-betul musibah. Ya, gara-gara nggak tahu banyak celaka kita, banyak kita celaka. Nggak tahu lubang, airnya masuk ke lubang, ya celaka. Nggak tahu makanan berbahaya dimakan, celaka. Ya. Orang nggak tahu bahaya itu ya bikin dia nekat lakukan sesuatu, kayak anak kecil. Ya, kayak anak kecil nggak tahu apa-apa akibat tertentu, ya, mereka berani, bukan berani, nekat. Ya, merasa ingin jadi Superman gitu kan, Superman terbang dari atas atap, terjun ke bawah, merasa hebat. Orang tuanya yang teriak-teriak gitu ya, bahaya. Ya, ini berbahaya seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita insya Allah akan belajar asma wa sifat, ya, kita akan belajar asma wa sifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat asma wa sifat ini, dan insya Allah kajian ini sangat menarik setelah kita belajar tentang wujudul khaliq dengan pendekatan rububiyahnya, tauhid rububiyah, bahwa Allah itu ada dan itu semua sudah disepakati. Berikutnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat asma wa sifatnya. Ini kajian panjang, ya, kajian panjang karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Dan hari ini kita tidak buka tanya jawab, ya. Insyaallah satu doa terakhir sebelum tutup dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doanya begini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya, aku minta kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Ya. Sebelumnya itu doanya Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang nama itu engkau kasih untuk dirimu. Jadi Allah yang ngasih nama itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu kamu turunkan dalam kitabmu. Nama itu dalam Quran ada. Ya, nama dalam Quran ada. Innahu huwas samiul, ya, alim, samiun basir, ya. Apalagi wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada ar-rahman ar-rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-ghaffar, dan itu sebagainya. Itu nama-nama. Au anzaltahu fi kitabik, atau kamu turunkan dalam kitab sucimu. Kita kenal Allah nama-namanya lewat kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, yaitu ada di dalam hadis. Nama itu ada dalam hadis. Jadi ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu kamu simpan di alam gaibmu sana. Jadi ada yang diturunkan di Quran, ada yang diajarkan ke Rasulullah, ada yang disimpan di alam gaib sana, nama Allah itu. Tapi doa ini yang diajarkan sama Rasul, kita diminta untuk meminta dengan semua nama. Bapak Ibu sekalian, jangankan semua nama. Kalau kita minta tuh sesuai dengan apa yang kita minta sebenarnya. Minta ampun, ya Ghaffar, ya Firli. Minta rezeki, ya Razak, urzuqni. Minta apa lagi? Ya. Minta apa lagi? Ya Alim, alimni, gitu ya. Minta begitu. Tapi ini doanya minta dengan semua nama yang kau miliki. Ya. Minta dengan semua nama yang kau miliki. Nah, ternyata dia minta apa? Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran itu bersemi di hatiku.
supaya Quran itu betah dalam hati. Yang tidak betah ini kan baca selembar sudah mulai gelisah gitu ya. Ya, mulai ngantuk. Ya, tidak betah. Kita minta kepada Allah agar Quran itu betah, menjadi musim semi dalam hati kita. Nah itu mintanya dengan semua nama yang Allah miliki. Nanti kita baru akan merinci nama-nama tersebut insyaallah dalam kajian-kajian berikutnya. Yang jelas dengan mengenal Allah itu maka kita mudah untuk ya kita nanti semakin mengenal, semakin tahu sifatnya, tahu namanya, kita akan semakin mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hal-hal yang tidak Allah inginkan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita bisa lanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.